Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video modul ajar saya dengan saya Jessica Fanya Aurora. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya VTP atau Villain Trunking Protocol. Nah, di sini kita akan belajar dalam sebuah kasus untuk VTP-nya. Misalkan di sini kita mempunyai 9 switch. Nah, di switch ini kita membutuhkan 200 VLAN. Kita bikin 200 VLAN pada masing-masing switch-nya. Nah, itu tentu saja memakan waktu yang sangat banyak ya teman-teman. Kali ini kita akan belajar VTP agar mudah mengkonfigurasinya. Untuk itu, VTP ada dua jenis. Nah, jenis yang pertama itu ada VTP server yang sering digunakan dan juga ada VTP client. VTP yang sering digunakan adalah server dan juga klien. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang namanya yaitu transparan. Untuk yang transparan ini sangat amat jarang dipakai. Misalkan kita setting switch satu server dan yang sisanya klien. Kita di situ konfigurasi hanya di server. Bikin 200 VLAN-nya di server. Switch lain tidak usah mengkonfigurasi karena di VLAN trunking protocol itu hanya konfigurasi di server dan yang klien akan mengikuti server. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai VLAN trunking protocol. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke praktek untuk VTP VLAN trunking protocol. Untuk teman-teman semua harap disimak ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 switch dan juga sudah menghubungkan masing-masing switch ya teman-teman. Nah, di sini juga ada beri nama yaitu di sini switch 1 server, switch 2 client, switch 3 juga client, switch 4 transparent dan juga switch 5 yaitu server. Nah, di sini kita bisa langsung saja ke konfigurasinya. Namun sebelum konfigurasinya, semua VTP-nya kita trunking dulu ya teman-teman. Nah, kita bisa ke switch 1. Kita konfigurasi trunknya ya teman-teman. Sini kita bisa add lalu setelah itu 0 ke 1. Nah, kita lakukan hal yang sama pada setiap switch ya teman-teman. Kita sudah mengubah semua switchnya menjadi mode terang. Di sini kita bisa ketik forward saja agar semuanya menjadi hijau. Nah, kita bisa langsung setting VTP-nya. Kita ke switch 1, lalu kita exit terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa langsung konfigurasi. Pertama kita ketik VTP mode server, lalu VTP domain sekolahan.id.com. Nah, kita masukkan juga passwordnya yaitu 1, 2, dan 3. Nah, itu untuk konfigurasi VTP pada switch 1. Kita lakukan pada semua switch ya teman-teman.
Udah kan teman-teman, untuk passwordnya kita samain ya semua switchnya. Nah, kita bisa langsung saja pengujian VTP-nya. Nah, kita bisa ke switch 1. Lalu di sini kita bisa cek dan bisa dilihat sendiri di sini semuanya default ya, karena belum ditambahin apa-apa. Kita bisa cek pada semua switch ya teman-teman. Di switch 3 juga kita coba. Oke, jadi intinya kita cek pada setiap switch dan pastikan semuanya default. Nah, kita langsung saja pengujiannya di switch 1. Oke, di sini kita bisa tambahkan saja VLAN 2 dan VLAN 3. Kita sudah masuk ke mode konfigurasi, jadi di sini kita langsung saja VLAN 2. Lalu di sini kita beri nama name A. Dan VLAN 3 kita beri nama name B. Nah, kita bisa exit dan kita bisa cek dengan mengetik do show VLAN B. Ya, bisa lihat di sini VLAN 2 dan VLAN 3-nya sudah aktif. Kita coba cek di switch 2 atau di klien. Nah, kita bisa ketik dan bisa dilihat sendiri di sini juga VLAN 2 dan VLAN 3-nya sudah ada. Nah, kalian konfigurasi di server, nanti di klien juga ngikutin yang di server. Nah, itu untuk yang di klien. Coba kita ke switch 3, kita cek dan mengetik the show VLAN brief. Bisa dilihat sendiri 2 dan 3-nya juga sudah ada. Nah, untuk yang transparan itu tidak mengikuti yang klien maupun yang server ya teman-teman. Jadi mode transparan itu hanya sendiri. Jadi konfigurasinya seperti sendiri. Kita bisa coba cek nih ke switch 4-nya. Coba lanjut. Oke. Nah, bisa dilihat sendiri di sini tidak ada ya. Nah, itu untuk mode transparan. Jadi kita coba cek juga di switch 5 atau di mode server. Di sini juga sudah ada VLAN 2 dan juga VLAN 3. Nah, sekarang kita coba hapus untuk VLAN 3 di sini. Kita tetap di switch 5, lalu kita bisa langsung saja ketik no VLAN 3. Kita exit. Lalu kita cek ya teman-teman. Di sini VLAN 3-nya sudah terhapus atau sudah tidak ada. Nah, kita bisa ke switch 3. Kita cek. Dan juga di sini untuk VLAN 3-nya sudah tidak ada. Nah, kita cek ke switch 2.
Seharusnya di switch 2 itu sudah tidak ada ya. Mungkin karena error saja ya teman-teman, seharusnya sudah tidak ada. Nah, kita coba hapus di switch satunya untuk VLAN 2. Kita sudah masuk ke konfigurasi, lalu kita langsung saja ketik nav VLAN 2 dan kita cek. Nah, di sini untuk switch 1 VLAN 3-nya kita juga coba hapus ya. Dan kita cek. Nah, bisa dilihat sendiri di sini sekarang kita kembali ke default. Kita coba ke switch 2, kita cek. Nah, untuk VLAN 2 dan VLAN 3-nya juga di sini sudah terhapus ya teman-teman. Nah, jadi itu dia pengujian pada VTP VLAN Trunking Protocol. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya problem revision number. Nah, kita coba lihat pada switch, kita tambahkan kita ke switch 1 terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketik show VTP status. Sorry. Nah, bisa dilihat sendiri configuration revisionnya 6. Artinya, yang sebelah sini. Nah, jadi artinya kita sudah melakukan konfigurasi di switch sebanyak 6 kali. Misalkan di sini kita mempunyai sebuah kasus. Ini adalah gedung 1 ingin menambahkan satu switch. Kebetulan switch ini sudah dipakai di gedung 2. Nah, kita tambahkan switch 6 di sebelah sini, lalu kita bisa ke CLI, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita bisa lalu kita bisa ketik show VTP status. Dan bisa dilihat sendiri configuration revisionnya 0, artinya pada switch ini kita belum melakukan sama sekali konfigurasi. Nah, berhubung switch ini sudah dipakai di gedung 2, kita coba tambahkan konfigurasi revisionnya lebih dari yang di gedung 1. Di gedung 1 konfigurasi revisionnya 6. Di switch ini kita coba konfigurasi revisionnya lebih dari 6. Kita bisa lalu kita ketik VTP mode server VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Nah, kita coba cek dengan mengetik show VLAN brief. Oke, bisa dilihat sendiri configuration revisionnya masih 0. Dan bisa dilihat VTP operating. Sorry. Oke, sudah benar. VTP operating modenya server. Kita langsung saja konfigurasi lagi.
VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan juga VLAN 8. Kita gak usah set namanya ya. Nah, kita coba langsung saja ketik untuk ngeceknya. We show VLAN brief, dan bisa dilihat di sini sudah ada VLAN 1 sampai 8 dan sudah aktif. Nah, kita coba cek VTP statusnya ya teman-teman. Do show dan bisa dilihat konfigurasi revisionnya sekarang sudah 7, sudah lebih dari yang di gedung utama. Nah, misalkan switch 6 ini ingin dimasukkan ke gedung utama tapi konfigurasinya ingin memakai yang di gedung utama, yaitu misalkan kita coba cek, kita ke switch 5 lalu ke CLI, ketik show VLAN brief, dan di sini VLAN-nya normal, artinya belum ada yang disetting. Dan switch 6 yang bekas dipakai di gedung 2 kita coba konekkan menggunakan kabel terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa konekkan switch 6 ke switch 5. Kita lalu coba ubah menjadi mode terang ya. Kita terangkan, kita ke switch 5, lalu kita masuk ke mode konfigurasi dan kita ketik interface FA0/2. Nah, selanjutnya kita bisa ke switch 6 lalu ke CLI dan kita bisa enter lebih dahulu, lalu kita ke mode konfigurasi interface FA0/1, kita ubah menjadi mode terang juga. Nah, kita akan sering switch 6 kita akan setting switch 6 ke klien agar semuanya bisa terhubung pada gedung utama. Berhubung di switch 6, configuration revisionnya lebih tinggi daripada yang di server switch 1 dan 5 atau yang di gedung utama. Kita coba bisa ke switch 5. Kita bisa end bahwa yang configuration revision lebih besar, artinya dia yang akan memakai konfigurasinya. Nah, di sini kita langsung saja cek do show VLAN brief, dan bisa dilihat sendiri sekarang VLAN 2 dan VLAN 3 yaitu settingan VLAN yang di switch 6. Nah, ini berbahaya ya. Misalkan di sini untuk gedung yang utama kita sudah setting, lalu di sini menambahkan switch baru dengan configuration revisionnya lebih besar dari yang gedung utama, itu semuanya akan dihapus atau diganti dengan konfigurasi yang di switch baru yang configuration revisionnya besar. Oke, kita akan coba konfigurasi revisionnya menjadi 0. Nah, kita di sini kita lepas dulu kabelnya, tapi di sini masih mengikuti konfigurasi switch yang baru. Nah,
Nah, kita ke switch 6. Misalkan di sini sudah konfigurasi revisionnya menjadi banyak. Misalkan kita tambahkan lagi, kita bisa exit. Di sini VLAN 55, VLAN 323, VLAN VLAN 323, VLAN 2, VLAN 341, dan VLAN 343. Nah, kita coba cek do show kita tambahkan ya konfigurasi revision number-nya. Nah, kita coba lihat dengan mengetik do show VTP status. Masih kurang satu, kita tambahkan VLAN 2 dan do show VTP ini. Misalkan configuration revisionnya lebih besar dari configuration revision di gedung utama. Nah, kita coba configuration revisionnya ini menjadi 0. Kita bisa ketik do show VLAN brief. Bisa dilihat sendiri di sini VLAN-nya ada banyak. Kita coba settingan switch baru ini akan mengikuti settingan konfigurasi pada ruangan pertama. Kita coba sebelumnya kita akan melakukan konfigurasi revisionnya menjadi 0 terlebih dahulu. Caranya dengan mengganti modenya menjadi transparent. Nah, kita di switch 6. Lalu kita di sini menjadi VTP mode trans sorry. Nah, terus VTP domain dan VTP password. Lalu kita coba show VTP status. Dan bisa dilihat sekarang konfigurasi revisionnya menjadi 0, artinya ini bisa mengikuti konfigurasi pada gedung utama. Nah, kita do show VLAN brief. Konfigurasinya masih sama, kita ganti jadi klien. Di sini kita ketik VTP mode server, lalu do show VTP status. Di sini masuk ya sekolahan.id domainnya.
lalu konfigurasi revisionnya 0. Kita bisa coba konekkan pada switch di gedung utama. Nah, kita bisa ke switch 6, dan kita bisa ketik the show in terang bahwa flash internet 0/1 ini sudah terang ya. Nah, kita coba lihat VLAN-nya dengan mengetik to show VLAN brief, dan bisa dilihat sendiri sekarang VLAN 678 itu adalah konfigurasi pada gedung utama. Artinya switch 6 ini bisa tambahkan pada gedung utama tanpa menghapus konfigurasi gedung utama. Nah, jadi gitu ya. Jadi harus diperhatikan konfigurasi revision numbernya. Nah, di sini coba kita cek juga do show TTP status. Sekarang konfigurasi revisionnya sama seperti yang di gedung utama. Harus diperhatikan konfigurasi revisionnya sebelum memasukkan switch baru pada gedung utama. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah setting VTP, lalu interface-nya sudah, VLAN, dan sudah konfigurasi terangnya juga. Nah, sekarang kita bisa lanjut untuk konfigurasi di routernya. Kita bisa ke router. Untuk teman-teman yang tadi ininya masih merah, kita di sini bisa konfigurasi lagi. Nah, ini sudah up ya, sudah menyala atau sudah hijau. Nah, sekarang kita lanjut konfigurasi. Di sini kita bisa exit. Lalu kita ketik interface FA 0/0.10, dan juga kita ketik encapsulation dot 1Q 10. Nah, di sini kita bisa masukin IP address dan juga subnet masknya. Nah, kita bisa exit. Oke, kita ulangi hal yang sama, tapi di sini untuk VLAN 20, 30, 40, 50, sampai 70. Nah, jadi caranya itu sama aja, cuman bedanya di IP address-nya dan juga yang interface FA 0/0 titiknya itu jadi titik 20, 30, 40, dan sampai 70. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini caranya seperti apa.
Setelah itu kita bisa cek ke semua PC apakah DHCP-nya sudah bisa atau tidak ya. Ini kita masuk ke PC ini, kita klik yang DHCP. Nah, di sini sudah successful. Kita bisa cek pada semua VLAN ya. Nah, kita bisa sekarang kita coba kirimkan paket dari VLAN 10 ke VLAN 20. Ini kita bisa ulang terus menerus ya, karena awal-awalnya pasti gagal, mungkin nge-lag. Kita coba terus-terusan. Nah, teman-teman semua bisa terus mencoba untuk mengirimkan paket antar VLAN. Awal-awalnya memang gagal, tapi jika kita coba terus menerus, biasanya akan berhasil. Oke, ini mungkin nge-lag aja ya. Nah, jadi itulah praktek untuk VTP server. Sebenarnya untuk praktek VTP server itu cukup mudah banget ya, seperti yang tadi di awal-awal sudah dicontohkan. Nah, untuk ini di sini itu hanya mengimplementasikan saja untuk semua konfigurasinya.
Nah, jadi cukup sekian video modul dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.